warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Franky Pratama di Ruang Rindu, podcastnya Puskesmas Cubada. Cubada bincang kesehatan dengan ahli dan lintas sektor terintegrasi dan terpadu. Pagi ini kita sudah bersama Ibu Febi Olivia Nofitri, AMT GZ, selaku pemegang program gizi di Puskesmas Cubada. Selamat pagi, Bu Febi. Bisa sapa sahabat-sahabat Rindu kita dulu kan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Febi Olivia, salah satu staf Puskesmas Cubada. Saya dipercaya untuk memegang program gizi di Puskesmas Cubada. Sahabat-sahabat Rindu kita pengen tahu nih kan sekilas mengenai program gizi yang ada di Puskesmas Cubada. Baik, terima kasih. Jadi sebagai pemegang program gizi, saya di sini melakukan pelayanan yang kalau atas nama yang namanya pelayanan gizi itu di sini kita mencakup semua usia, baik itu dari bayi, balita, remaja, ibu hamil, dewasa, dan lansia. Jadi nanti di sana kita akan memberikan ada beberapa bentuk pelayanan, baik itu yang di dalam gedung ataupun yang di luar gedung. Oke, bisa dijelaskan nih kan ke sahabat-sahabat Rindu kita jenis-jenis pelayanan program gizi di Puskesmas Cubada, baik dalam gedung ataupun yang di luar gedungnya kan? Baiklah. Jadi di sini kita ada dua pelayanan. Yang pertama yaitu pelayanan yang di dalam gedung. Nah, di sini nanti juga ada dua pelayanan dalam gedung. Yang pertama yaitu di poli rawat jalan, yang kedua yaitu di rawat inap. Nah, kalau yang di poli rawat jalan di sini kita ada memberikan pelayanan berupa konseling gizi yang bisa kita berikan kepada bayi, balita maupun kepada ibu hamil ataupun bahkan kepada yang memiliki penyakit menular seperti TBC dan penyakit degeneratif. Lalu sedangkan untuk yang dirawat inap, nanti di sana kita akan memberikan pelayanan berupa penyelenggaraan makanan bagi pasien yang dirawat sesuai dengan riwayat masing-masing. Terima kasih Kak. Bicara gizi, tentu berkaitan dengan status gizi balita yang sedang hangat-hangatnya Kak, atau selalu menjadi trending topik di beberapa tahun terakhir ini, yaitu tentang stunting. Berapa persen gambaran balita stunting di wilayah Puskesmas Cubada? Baiklah, untuk saat ini kita mungkin kalau untuk membahas tentang stunting itu mungkin bukan hal yang baru ya bagi kita, apalagi sekarang kita lagi dalam menuju Indonesia Emas. Jadi dari sudah beberapa tahun yang belakangan ini kita selalu membahas tentang stunting, yang mana di setiap daerah juga mengalami naik turun dari persenannya. Dan sekarang untuk di tempat kita di wilayah kerja Puskesmas kita itu untuk data terakhir yang kita dapat di bulan Februari itu ada sekitar 15,72% dari target di tahun 2025 itu 18%. Nah, tentunya dalam angka stunting ini Kak, apa upaya Kakak sebagai pemegang program gizi di Puskesmas Cubada untuk menurunkan angka stunting tersebut Kak? Baiklah, jadi di sini kita sebagai pemegang program tentu melakukan upaya-upaya dalam rangka menurunkan angka stunting tadi. Jadi yang pertama itu kalau yang lama itu kita melakukan penanggulangannya itu langsung kepada balitanya. Yang pertama itu kita melakukan pemantauan di posyandu, pemantauan berat badannya, memberikan PLT posyandu. Nah, jadi sekarang untuk penanganan stunting ini kita ada membuat inovasi
sini adalah gerakan minum tablet tambahan darah remaja putri supaya nanti terhindar dari anemia dan hidup lebih sehat. Jadi di sini kita melakukan pencegahan stunting itu dari hulunya. Nah, jadi sekarang kita melakukannya dari remaja putri, yang mana nanti kalau seandainya si remaja putri ini bisa terhindar dari anemia, maka nanti ketika dia melahirkan seorang anak, dan si anak ini kita harapkan tidak mengalami stunting tadi. Nah, tadi kakak membahas tentang PMD posyandu nih kak. Nah, untuk stunting ada nggak kak nih? Pemberiannya gitu ya, dari upayanya. Baiklah di sini, karena tadi kita nyebutnya PMD posyandu ya, jadi memang di 2 tahun terakhir ini kita sudah melakukan pemberian PMT. Cuma yang menjadi sasaran kita bukan anak stuntingnya. Jadi kita lebih memberikan PMT-nya itu kepada yang berisiko stunting. Jadi di sini kita lebih menitik beratkan kepada yang pertama, yaitu yang mengalami gizi kurang. Kemudian yang kedua balita yang mengalami BB kurang, dan yang ketiga yaitu balita yang mengalami T atau berat badannya tidak naik. Nah, cuma di sini ada perbedaan hari dalam pemberian. Jadi untuk yang balita T di sini kita hanya memberikan PMT selama 14 hari. Kemudian untuk yang BB kurang itu selama 28 hari. Untuk yang gizi kurangnya kita berikan yaitu selama 56 hari atau 2 bulan. Dan untuk ibu hamil kita juga memberikan PMT itu selama 4 bulan atau 120 hari. Nah, untuk ibu hamil ini kita berikan untuk fokusnya untuk ibu hamil yang mengalami PEG atau kurang energi kronis, yaitu yang ditandai dengan nilainya di bawah 23,5 cm. Nah, untuk teknis pemberian PMT-nya ini kak bisa kita jelaskan juga kak? Baiklah, di sini kita sudah mulai pemberian PMT itu pada awal Juni kemarin. Jadi di hari ini kita sudah berada di hari ke-30. Nah, jadi di sini di hari ke-30 berarti yang mendapat hanya gizi kurang dan ibu hamilnya saja. Nah, jadi di sini kita dalam pelaksanaan PMT kita dibantu oleh kader-kader yang dari posyandu. Nah, di sana nanti kita ada mendirikan beberapa dapur karena dilihat dari wilayah kita yang luas gitu ya, yang tersebar. Jadi kita bagi ada 5 titik dapur di sana. Jadi nanti juga ada 5 posko kegiatan makan bersama maupun penimbangan. Nah, di situ nanti kita bisa langsung mengecek apakah di setiap minggunya nanti ada kenaikan berat badan dari si anak dan ibu hamil tadi atau tidak, atau lebih tepatnya apakah PMT yang kita berikan ini berpengaruh tidak untuk kenaikan berat badan sehingga status gizi balita dan ibu tadi lebih baik yang sebelumnya. Dalam pelaksanaannya kak, apakah dipantau sendiri atau ada pihak-pihak terkait? Baiklah, di sini kita melakukan monitoring evaluasi itu setiap sekali seminggu. Jadi karena kita kemarin mulainya di hari Selasa, jadi di hari ke-9-nya itu kita jatuhnya di hari Senin. Jadi di hari Senin itulah nanti kita melakukan kegiatan makan bersama di poskonya. Nanti di situ juga ada kegiatan penimbangan berat badan dan tinggi badan dan juga untuk ibu hamil. Dan nanti langsung kita catat di form yang sudah kita berikan. Nanti pas semuanya sudah selesai pemberian PMT, di sana nanti terlihat rekapan apakah di setiap minggunya ada perubahan atau adakah kenaikan berat badan atau tinggi badan dari si anak yang telah kita jadikan sasaran dari PMT tadi. Nah, dalam pelaksanaan PMT ini kak, tentu kita menyediakan bahan. Bagaimana proses penyediaan bahannya kak? Terus sekalian untuk kendala kita di lapangan apakah ada atau tidak? Baiklah, selama kita menjalani kegiatan ini
segi penyiapan bahan atau kita mulai dari teknisnya ya. Jadi yang pertama kita untuk bahan kita kerjasama dengan pihak ketiga. Nanti di situ si pihak ketiga inilah yang mengantarkan bahan makanannya ke dapur-dapur tadi untuk diolah oleh tenaga pemasak yang berupa kader. Nah, dan nanti setelah semuanya siap, barulah diantarkan ke masing-masing rumah sasaran. Itu kita lakukan setiap hari. Nah, sementara untuk yang kegiatan makan bersama itu kita lakukan sekali seminggu. Tentu dalam hal yang dalam 30 hari itu kita ada mempunyai kendala ya, baik itu nanti ada dari beberapa orang tua sasaran yang menolak, atau bahkan ada yang sudah di pertengahan jalan mereka tidak mau lagi menerima itu karena dengan berbagai alasan. Yang pertama mungkin dari segi dari segi makanannya yang kurang cocok untuk si anak, atau dari segi menunya gitu. Nah, nanti dari setiap laporan itu nanti para orang tua melaporkan kepada kadernya. Nah, nanti si kader inilah yang menyampaikan kepada kami untuk melakukan tindak lanjutnya, baik itu nanti dari perubahan menunya supaya bisa dikonsumsi lagi gitu, atau apakah ada nanti trik-trik yang lainnya supaya orang tua ini mau dalam melanjutkan pemberian PMP ini. Sebagai program gizi di wilayah kerja Puskesmas Cubada nih Kak, apa harapan ke depannya? Baiklah, karena kita di sini kita bekerja di sini berarti kita menginginkan hal yang baik ya di daerah kita ini. Jadi yang pertama dari semua yang sudah kita lakukan, kita berharap pelayanan gizi khususnya itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal yang pertama yaitu meningkatkan status gizi dari anak-anak balita. Kemudian yang kedua yaitu supaya remaja putri kita juga tidak banyak mengidap anemia. Nah, itu tadi kita berikan inovasi diminta manis. Jadi harapan kita semoga dengan upaya yang sudah kita lakukan itu, kita berharap semoga angka stunting kedepannya itu bisa turun dan status gizi dari anak-anak balita kita kedepannya itu bisa lebih baik, sehingga bisa melahirkan generasi muda yang cerdas. Sebagai closing statement kita di bincang kali ini Kak, silakan Kak. Baiklah, pemegang program di sini kita memberikan sedikit slogan supaya bisa diingat oleh pemirsa kita ya, pada ya. Sahabat Isnu baiklah. Jadi di sini kita mengambil slogan itu makan bergizi keluarga sehat. Terima kasih Kak.